Untuk orang itu percaya ke kita tuh harus punya reputasi yang dibangun lama. Jadi nggak bisa YouTuber otomotif itu baru sekarang keluar tiba-tiba langsung gede semua orang percaya. Itu pelan-pelan. Kalau orang yang kan sebagai seorang entrepreneur atau bahkan dalam hidup gitu, salah satu karakter atau mental yang perlu kita bawa adalah kegigihan. Gitu. Ya, pasti. Nah, artinya saat kita ada ketidakberhasilan, kita bangkit kembali dengan mempelajari apa yang bisa dimanfaatkan dari ketidakberhasilan tadi, gitu kan. Kita bangkit lagi, kita bangkit lagi. Nah, namun banyak juga yang suka bertanya, kapan kita bisa tahu batasannya? Apakah ini gue harus bangkit lagi atau mungkin gue harus pindah ke tempat yang lain, ke jalur yang berbeda gitu? Nah itu balik lagi ke self assessment. Kalau tidak berhasil terus, kita lihat ketidakberhasilannya karena A, B, C. Dah kita coba. Gagal lagi, bukan, tidak berhasil lagi. Kita lihat, loh karena A, B, C lagi. Oke kita perbaiki lagi. Loh ternyata A, B, C lagi. Yang mungkin emang A, B, C ini unachievable gitu, tidak bisa dicapai. Ya udah kita ganti ke target yang lain. Oh, kalau penyebabnya sama terus. Kalau penyebabnya sama terus, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama terus, gitu kan? Ya. Nah, artinya memulai dari mengidentifikasi dulu apa penyebabnya tadi itu. Makanya assessment, identifikasi itu penting sekali, dan yang paling susah adalah mengidentifikasi diri kita. Banyak orang tuh dia kerja di kantor dan dia ngerasa dia bisa jadi entrepreneur ulung. Padahal tanpa disadari sebenarnya dia nggak punya skill itu. Yang dia punya hanyalah semangat, tapi skillnya dia nggak punya. Dia coba resign, dia tidak berhasil. Dia harus tahu tidak berhasilnya apa. Banyak orang tuh gampangin. Wah ya ini sih soalnya pesaing gua curang sih begini. Wah ini sih soalnya pas pandemi tiba-tiba jadi nggak ada ini gitu ya. Tanpa dia sadari bahwa mungkin ada kesalahan pengelolaan. Mungkin emang dia lebih baik jadi pekerja dibanding entrepreneur. Tidak semua orang itu berbakat jadi entrepreneur. Ada orang yang lebih sukses ketika dia kerja sama orang lain ketimbang dia jadi entrepreneur. Ada orang yang bisa lebih sukses dari jadi entrepreneur ketimbang kerja sama orang lain. Apa yang paling membedakan kalau dari pengalaman Om Fitra di kedua belah jadi pegawai maupun jadi entrepreneur? Orang yang berhasil di entrepreneur itu adalah orang yang punya visi bagus. Visi bagus itu artinya visinya itu tidak mainstream, kemudian visinya itu bisa dicapai dan dia punya skill buat mencapainya. Itu dia punya visi dan punya manajerial yang bagus. Ciri-ciri entrepreneur yang sukses. Kalau ciri pekerja yang sukses, dia mungkin nggak punya visi kuat, dia mungkin nggak punya kemampuan manajerial, tapi dia mampu mengerjakan pekerjaannya paling baik di antara yang lain. Dia hanya perlu dikasih tahu apa job desk-nya dan dia akan lakukan sangat baik. Jadi dia perform berdasarkan apa instruksi atau apa gitu? Betul. Dan nggak semua orang sukses di dunia itu entrepreneur. Banyak juga orang sukses di dunia yang memang dia adalah pekerja yang mencapai top level. Jadi saya nggak setuju kalau bilang bahwa semua orang kalau mau berhasil harus jadi entrepreneur. No. Di kantor pun banyak kesempatan untuk sukses. Atau kalau mau sukses harus dikerja di kantor besar. No. Kerja di luar jadi pengusaha juga bisa sukses. Asal kita tahu ke bidang mana dan kita cukup jujur menilai diri kita seperti apa. Tadi yang Om Fitra sempat bilang tadi jujur dan membangun keikhlasan tadi kan dalam itu yang sering kali orang nggak gampang gitu. Kalau dari Om Fitra sendiri bagaimana kalau kita ikhlas, kalau kita mengesampingkan emosi, mengesampingkan ego, kita itu akan jadi manusia yang lebih bisa melihat hal itu secara makro, nggak cuma mikro aja. Kita bisa ngelihat secara keseluruhan dan kita bisa ngelihat secara jujur. Kalau kita ada ego di situ, ada emosi di situ, itu kita nggak akan bisa assess diri kita. Makanya kita assess diri kita dengan kesampingan emosi. Saya mungkin orang yang paling jarang emosional karena saya udah belajar bahwa emosi itu sesekali kita butuhkan, tapi kalau kebanyakan itu justru menghambat hidup kita.
Emosi dalam arti marah atau apa gitu maksudnya? Atau marah emosi apa atau nih? ego, Oke. atau tidak terima ketika ada orang lain lebih baik dari kita, atau gampang terpancing emosinya. Om Fitra belajar dari mana kayak gitu? Nggak, kita semua belajar dari hidup kita kan. Nah, Kita bisa tapi kan ada belajar. orang yang nggak Kita ngalamin hal sama tapi tidak mendapatkan pembelajarannya itu. Gitu. Iya, tinggal kitanya. Kita mau ikhlas nggak untuk belajar dari orang lain? Kita mau nggak ikhlas bahwa kita mempelajari orang lain untuk hidup kita? Mempelajari orang lain untuk hidup kita. Iya. Jangan kita ngerasa kita superior sendiri dan orang lain itu nggak ada apa-apanya dibanding kita. Gitu. Ya. Nah, kemudian kembali ke otomotif lagi, Om Fitra. Kalau awal mulanya, ini koreksi saya kalau salah ya. Awal mulanya kan memang sangat punya minat di dunia otomotif. Ya. Jadi ingin terjun ke situ karena memang Om Fitra suka. Jadi karena gue suka gitu kan. Tapi semakin kesini kalau saya melihat kan juga pekerjaan itu kayak mereview, membuat konten dan seterusnya itu lebih memberikan informasi ke publik juga ke masyarakat. Kalau di mata saya gitu ya, bukan hanya tertarik tapi juga ada kepedulian gitu sama dunia otomotif gitu. Kalau di mata saya, koreksi kalau saya salah, dan kalau seandainya betul, ada nggak momen dimana kayak transisi antara gue kepengen melakukan sesuatu lebih dari sekedar buat gue doang gitu? Itu sudah tertanam sejak saya pertama kali jadi jurnalis. Jadi jurnalis, kita tuh kerja panas-panasan ngeliput mobil, hasilnya buat orang lain yang baca. Oke. Nah, terus abis itu sampailah suatu ketika saya mau beli mobil, tapi saya sendiri belum pernah mereview mobil itu. Saya tonton review orang lain. Dari situ saya tahu betapa bergunanya ya informasi itu untuk orang. Betapa bergunanya ya saya memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Mobil apa tuh kalau boleh tahu? Gitu. Mobil apa ya waktu itu? Saya tuh mau beli Toyota Corolla Twin Cam waktu itu. Waktu itu Corolla Twin Cam, waktu itu belum ada YouTube seperti sekarang ini. Saya lihat dari majalah luar. Saya lihat dari majalah luar gitu kan. Keunggulannya ini, kelemahannya ini gitu kan. Dan di situ saya jadi, oh iya ya. Bahkan bukan hanya mobil, mau nonton film aja saya lihat resensinya dulu. Mau makan aja saya lihat reviewnya dulu gitu. Oh, mobil penting banget. Dan ketika saya bikin video, yang paling bikin saya bahagia tuh bukan ketika view-nya gede. Tapi ketika ada orang komentar, Om Fitra, saya gara-gara rekomendasi Om Fitra ini saya beli mobilnya dan ternyata benar kelebihan dan kelemahannya sesuai yang Om Fitra bilang. Wah, itu rasanya, oh ya, informasi saya berguna. Jadi ada dan kalau di agama saya kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi ada unsur kebermanfaatan untuk yang lain. Jadi salah satu justru kepuasan tertingginya saat ada komentar-komentar begitu. Betul. Dan sekarang masih sempat terpikir nggak, Fitra kan udah jalanin area ini di bidang ini udah cukup lama nih ya. Masih sempat terpikir ingin mencoba bidang yang di luar otomotif? Atau ada tawaran-tawaran gitu, ada nggak? Bidang lain di dalam bidang otomotif ada beberapa tawaran-tawaran, tapi saya merasa bahwa yang saya lakukan ini juga masih banyak yang bisa dieksplor ke depannya. Dan kalau bicara tidak puas, manusia itu tidak akan pernah puas. Pasti saya akan mikir, wah ternyata masih ada yang lebih sukses lagi misalnya secara materi gitu ya. Wah harus kerja begini nih kalau mau lebih kaya lagi. Atau saya bisa ngelihat ke atas terus dan pindah lagi ke bidang ini segala macam. Tapi sekali-sekali kita juga harus ngelihat ke belakang. Kita ngelihat ke belakang ke perjalanan panjang yang udah kita laluin sampai di posisi kita sekarang. Dan kita syukurin posisi itu. Jadi kalau buat sekarang, saya belum terpikir untuk mencoba hal lain, tapi saya bukannya menutup mata. Kalau memang ternyata ada hal lain yang bisa kita coba, why not? Tapi bidang ini belum terpikir untuk ditinggal karena ini adalah bidang yang saya cintai. Gitu. Kalau Om Fitra sendiri melihat dunia otomotif di Indonesia dan atau mungkin khususnya kalau saya lebih spesifik
tentang konten-konten mungkin di YouTube atau secara umum konten mengenai dunia otomotif? Jadi konten tentang otomotif ini mulai banyak di YouTube ya. Tapi memang lebih berat untuk bisa eksis di dunia otomotif di YouTube dibandingkan di bidang lain. Karena otomotif adalah barang yang mahal, mobil. Untuk orang itu percaya ke kita tuh harus punya reputasi yang dibangun lama. Jadi nggak bisa YouTuber otomotif itu baru sekarang keluar tiba-tiba langsung gede semua orang percaya. Itu pelan-pelan. Itu perjuangannya lama gitu kan. Tapi kalau kita bukan passion di otomotif, pasti kita tidak akan betah bekerja di dunia otomotif. Nggak sabar. Tapi kalau kita passion di dunia otomotif, ini adalah dunia pekerjaan yang sangat menyenangkan karena sama sekali tidak terasa seperti bekerja setiap hari. Orang suka bilang, ya lo beruntung bisa kerja di bidang yang lo suka. Kan nggak semua orang bisa begitu. Emang nggak semua orang bisa. Dan gini, tidak semua orang memiliki keberuntungan dia bisa kerja di dunia passionnya dia dan punya skill yang bagus di passionnya dia. Tapi setiap orang punya keberuntungannya masing-masing. Kalau kita cuma ngelihat satu orang dari satu sisi keberuntungannya, kesannya kita orang yang paling sial. Padahal kita pasti punya banyak keberuntungan yang lain. Mungkin kita punya keluarga yang lebih harmonis. Mungkin kita nggak punya utang, mereka punya. Mungkin kita punya paras yang lebih ganteng atau cantik dibanding mereka. Gitu. Itu kan keberuntungan tiap orang beda-beda. Jangan bilang orang lain tuh beruntung, kita enggak. Setiap orang tuh bahkan dilahirkan ke dunia aja, itu udah satu keberuntungan buat kita. Setiap orang punya keberuntungan. Jadi jangan terlalu kacamata kita ke orang lain terus, baik itu di atas maupun di bawah. Lebih penting lagi kita ngelihat diri kita sendiri. Menarik Om Fitra nih. Najwa Shihab misalnya, dia wartawan, dia mewawancarain orang, dan rata-rata orang yang diwawancarai adalah orang-orang yang sukses atau wakil rakyat semua. Tapi apakah Najwa Shihabnya nggak beruntung? Dia di satu sisi dia lebih beruntung daripada yang dia wawancara itu semua. So, setiap orang punya keberuntungannya masing-masing. Jadi jangan terlalu banyak melihat untuk membanding-bandingkan keluar, tapi tadi kayak Om Fitra bilang justru melihat ke dalam. Jangan terlalu merasa diri kita adalah orang yang paling patut dikasihani di dunia, tapi juga jangan jumawa juga. Kita harus lihat di atas kita ada apa, di bawah kita ada apa, kekuatan diri kita apa. Harus seperti itu. Kalau ke depannya ada visi atau apa tantangan yang ingin Om Fitra ambil ke depannya? Ada. Sebenarnya tuh saya pengen hasil kerja saya itu bisa dinikmatin nggak hanya oleh orang Indonesia, tapi juga dunia gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sambil jalan. Dan bidang otomotif kemungkinan akan saya jalani terus karena memang di situ passion saya. Dan saya sudah invest 20 tahun lebih mengasah skill saya di situ. Tapi platform kita bisa lincah mengikuti zaman. Misalnya 5 tahun lagi bukan YouTube tapi hologram.com misalnya, kita pakai hologram, ya kita belajar. Tapi yang jelas bidang otomotif ini adalah bidang yang saya cintai, dan untuk kedepannya saya tidak berencana untuk berpindah bidang, tapi untuk lebih meningkatkan kualitas apa yang saya kerjakan di bidang ini. Itu ke depan. Om Fitra Eri, terima kasih. Sama-sama Mas banyak Ali. sekali atas obrolannya. Mungkin ini singkat tapi kayaknya padat dengan syarat dengan ilmu. Buat terima saya belajar banyak banget dari Om Fitra. Sama-sama, terima kasih juga Mas Ali. Buat lo semua, gue yakin seperti gue belajar banyak dengerin dari Om Fitra ini. Dan saya suka bilang selain semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan. Yes. Ya, semoga dimanfaatkan juga pembelajarannya. Dan thank you banget Om Fitra sudah bisa kita bertamu di sini. Terima kasih Mas Ali. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu mudah-mudahan dimanfaatkan bawah. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.